Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Nurdi selaku dosen pengampu mata kuliah Sejarah Pendidikan Islam dan segenap Civitas TIP Al-Fatah. Saya Zulfi Mafluha dari Prodi PAIA semester 5. Saya akan mempresentasikan tugas makalah yang bertema Ruang Lingkup Sejarah Pendidikan Islam. Selanjutnya, sebelum kita ke pembahasan, isi pokok pemaparan yang pertama, pengertian sejarah pendidikan Islam. Yang kedua, konsep sejarah pendidikan Islam. Yang ketiga, objek sejarah pendidikan Islam. Yang keempat, ruang lingkup sejarah pendidikan Islam. Yang kelima, manfaat mempelajari sejarah pendidikan Islam. Selanjutnya, pengertian sejarah pendidikan Islam. Sejarah pendidikan Islam terdiri dari 3 kata, yaitu sejarah pendidikan Islam. Bahwa kata sejarah berasal dari bahasa Arab syajaroh yang berarti pohon. Namun, tidak dijelaskan alasannya. Boleh jadi karena sebuah pohon biasanya terdiri dari akar, batang, ranting, dahan, dan daun yang terikat pada proses tumbuh mulai dari kecil, kemudian membesar, tegak berdiri, berbunga, berbuah, kemudian layu dan mati. Pengertian selanjutnya, sejarah memberikan sejarah sebagai catatan yang berhubungan dengan kejadian-kejadian masa silam yang diabadikan dalam laporan-laporan tertulis dan dalam ruang lingkup yang luas. Kemudian pendidikan, kata pendidikan juga berasal dari bahasa Yunani kuno, yaitu dari kata pedagogi. Kata dasarnya pait yang berartikan anak dan juga ogogos yang artinya membimbing. Dari beberapa kata tersebut, maka dapat disimpulkan kata pedagos dalam bahasa Yunani adalah ilmu yang mempelajari tentang seni mendidik anak. Sedangkan secara bahasa, pendidikan adalah proses pengubahan sikap dan tata laku seseorang atau sekelompok orang dalam usaha mendewasakan manusia melalui upaya pengajaran dan pelatihan yang sesuai prosedur pendidikan itu sendiri. Selanjutnya, Islam. Secara harfiah, Islam berasal dari bahasa Arab salimah yang artinya terpelihara, terjaga, tidak celaka. Kemudian sejarah pendidikan Islam sendiri adalah sejarah atau kejadian pada masa lampau yang terjadi pada zaman Rasulullah yang muncul dan berkembang seiring dengan kemunculan Islam itu sendiri, yang kemudian perkembangan selanjutnya pada masa Khulafaur Rasyidin, Bani Umayyah dan Abbasiyah, sampai jatuhnya kota Baghdad dan lenyapnya Khalifah Islam yang terakhir di Istanbul pada tahun 1924. Selanjutnya ke konsep sejarah pendidikan Islam. Sejarah pendidikan Islam atau Tarihut Tarbiyah Islamiyah dalam buku Zuhairi ini yaitu keterangan mengenai pertumbuhan dan perkembangan pendidikan Islam dari waktu ke waktu yang lain, sejak zaman lahirnya Islam sampai dengan masa sekarang. Cabang ilmu pengetahuan yang berhubungan dengan pertumbuhan dan perkembangan pendidikan Islam, baik dari segi ide dan konsepsi maupun segi institusi dan operasionalisasi sejak zaman Nabi Muhammad SAW sampai sekarang. Hasbullah merumuskan bahwa sejarah pendidikan Islam yaitu
1. Catatan peristiwa tentang pertumbuhan dan perkembangan pendidikan Islam dari sejak lahirnya sampai sekarang. 2. Suatu cabang ilmu pengetahuan yang berhubungan dengan pertumbuhan dan perkembangan pendidikan Islam, baik dari segi gagasan atau ide-ide, konsep lembaga maupun operasionalisasi sejak zaman Nabi Muhammad hingga saat ini. Dari dua sumber yang merumuskan sejarah pendidikan Islam dapat disimpulkan bahwa kedua penjelasan memiliki maksud yang sama, yaitu peristiwa atau cabang ilmu pengetahuan mengenai pertumbuhan dan perkembangan pendidikan Islam dari segi ide, konsep, lembaga, operasionalisasi dari sejak zaman Nabi Muhammad SAW sampai sekarang. Selanjutnya mengenai objek sejarah pendidikan Islam. Objek sejarah pendidikan Islam merupakan sasaran yang dikaji hakikat dan tujuan pendidikan Islam. Sejarah umumnya ditulis dan dipelajari menurut sudut pandang fakta atau peristiwa tentang peradaban bangsa. Kemudian objek sejarah pendidikan Islam memuat berita bahwa pertumbuhan dan perkembangan pendidikan Islam baik informal maupun formal. Dengan demikian dapat diperoleh objek sejarah serba. Selanjutnya, ruang lingkup sejarah pendidikan Islam. Ruang lingkup sejarah pendidikan Islam mencakup objek sejarah pendidikan Islam dan metode sejarah pendidikan Islam. Yang pertama, objek sejarah pendidikan Islam. Sejarah biasanya ditulis dan dikaji dari sudut pandang suatu fakta atau kejadian tentang peradaban bangsa. Maka, objek sejarah pendidikan Islam mencakup fakta-fakta yang berhubungan dengan pertumbuhan dan perkembangan pendidikan Islam, baik informal maupun formal. Yang kedua, ke metode sejarah pendidikan Islam. Adapun metode yang dapat ditempuh untuk fase yang pertama adalah A. Metode lisan. Dengan metode ini, pelacakan suatu objek sejarah dengan menggunakan interview. B. Metode observasi. Dalam hal ini, objek sejarah diamati secara langsung. C. Metode dokumenter, di mana dengan metode ini berusaha mempelajari secara cermat dan mendalam segala catatan atau dokumen tertulis. Yang selanjutnya, yang terakhir, manfaat mempelajari sejarah pendidikan Islam ini sebagai cermin sejarah, yang kedua pembanding, yang ketiga perbaikan. Cermin sejarah. Sebagai cermin ilmu sejarah berusaha menafsirkan pengalaman masa lampau manusia dalam berbagai kegiatan. Akan tetapi, sejalan dengan perkembangan bahwa tidak semua kegiatan manusia berjalan mulus, terkadang menemukan rintangan-rintangan tertentu, sehingga dalam proses kegiatannya mendapat sesuatu yang tidak diharapkan. Maka kita perlu bercermin atau dengan kata lain mengambil pelajaran dari kejadian-kejadian masa lampau, sehingga tarikh itu bagi masa menjadi cermin dan dapat diambil manfaatnya, khususnya bagi perkembangan pendidikan Islam. Yang pembanding, sebagai pembanding, suatu peristiwa yang berlangsung dari masa ke masa tentu memiliki kesamaan dan kekhususan. Dengan demikian, hasil proses pembanding antara masa silam, sekarang, dan yang akan datang diharapkan dapat memberi andil bagi perkembangan pendidikan Islam, karena sesungguhnya tarikh itu menjadi cermin perbandingan bagi masa yang baru. Yang terakhir menjadi perbaikan. Sebagai perbaikan, setelah berusaha menafsirkan pengalaman masa lampau manusia dalam berbagai kegiatan, kita berusaha pula untuk memperbaiki keadaan yang sebelumnya kurang konstruktif menjadi lebih konstruktif. Kesimpulan dari penjelasan tadi, sejarah pendidikan Islam adalah ilmu yang membahas tentang berbagai aspek atau komponen pendidikan yang pernah terjadi dan pernah dilakukan oleh umat Islam dengan berpedoman pada ajaran Islam sebagaimana terdapat di dalam Al-Quran dan As-Sunnah.
Sejarah pendidikan Islam adalah sejarah atau kejadian pada masa lampau yang terjadi pada zaman Rasulullah yang muncul dan berkembang seiring dengan kemunculan Islam itu sendiri. Yang kemudian perkembangan selanjutnya pada masa Khulafaur Rasyidin, Bani Umayyah dan Bani Abbasiyah, sampai jatuhnya kota Baghdad dan lenyapnya Khalifah Islam yang terakhir di Istanbul pada tahun 1924. Konsep sejarah pendidikan Islam merupakan keterangan mengenai pertumbuhan dan perkembangan pendidikan Islam dari waktu ke waktu yang lain sejak zaman lahirnya Islam sampai dengan masa sekarang. Objek sejarah pendidikan Islam mencakup hakikat dan tujuan, serta ruang lingkup sejarah pendidikan Islam mencakup objek sejarah pendidikan Islam dan metode. Manfaat sejarah pendidikan Islam sebagai pembanding dan perbaikan dan cermin sejarah. Sekian penjelasan dari saya, semoga bermanfaat untuk kita semua dan mohon maaf jika ada kesalahan, mohon dimaafkan ya teman-teman. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.